Halo Sobat Sukses, selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Wow, ya seperti yang sudah saya infokan di Instagram Success Faculty, sore ini kita akan live Instagram bersama Bapak James Guina. Beliaunya sudah hadir. Pak James, halo. Boleh request untuk masuk Pak James? Oke. Halo Sobat Sukses semuanya, thank you yang udah pada join. Kita nantikan Bapak James Kui. Yes, halo Pak James. Apa Hai kabar? Vivi, baik sekali ketemu lagi. Thank you, Yes. adain yang kedua kali ya. Kita yang thank you Pak James sudah mau Yes, kasih yes. waktu buat Success Faculty sekali lagi. Yap. Mantap. Kemarin responsnya gimana yang pertama? Wah, luar biasa Pak James. Oke. Pada suka Pak James ya. Bagus. Malam ini kita bincang-bincang apa nih malam ini? Nah, topik malam ini saya kasih judul begini Pak James. New skill in the new normal. Tapi banyak New skills ya. Tapi banyak orang yang belum menyadarinya. Oke. Yang hadir ini profil teman-teman hadir yang profil teman-teman yang hadir gimana? Nah, teman-teman boleh komen, sahabat sukses semuanya boleh komen nih profilnya apa aja. Ya, apakah pebisnis, orang sales, ya, para guru, orang tua, atau gimana? Tolong kasih tahu biar saya ada gambaran ya, profil teman-teman siapa aja, ya, biar nanti penjelasannya sesuai dengan profil teman-teman, ya. Yes, oke. Ya. Teman-teman Yes. boleh kasih komen, halo semuanya. Yep. Boleh kasih komen, oke, Indiania 7 sales. Sales di bidang apa? Kalau bisa ya, di bidang apa? Oke, teacher, very good. Ya. Oke. Networking, oke. Bagus. Ya, yang kayak gini jelas ya. Seorang pelajar mau masuk ke dunia mahasiswa, bagus. Food vlogger, very good. Business, oke. Pengajar, oke, good. Ingatkan ya, nanti malam ini saya ada sesuatu yang istimewa buat pengajar. Wow. Ya. Wow. Oke. Yep. Nanti kita ingatkan di akhir ya Pak James. Yes. We have our friend Daniel from Aussie, from Australia. Yeah. Thank you very much for joining us, Daniel. Ya. Kemarin kita training juga ada yang dari Sydney, ada yang dari Jepang, ada yang dari New York, satu dari California. Ya, jadi ikut di Zoom learning kita ya. Yes, ya. Penjual properti. Wow, oke, bagus. Ya. Good. Penjual properti sekarang gimana? Yes. By the way, untuk teman-teman penjual properti, besok jam 10 pagi saya ada Zoom khusus untuk agen-agen properti loh, yang diselenggarakan oleh ERA, tapi bebas siapapun bisa ikut kalau saya tidak salah ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana jual properti dalam kondisi sekarang ini. Oke. Daftarnya kemana tuh Pak James? Nanti lihat di IG story aja saya. Saya belum posting ke IG story-nya. Ya. Oke. IG story-nya Pak James Gui ya? Yes. Agrobisnis, ada yang agrobisnis juga nih Pak James. Mantap. Wah, saya teacher dari ada banyak ya, teacher. Yes, teacher ada banyak ya. Oke. Halo Kamia Raja Guguk, halo. Akhirnya join juga. Nah, Pak James, sebelum kita mulai ke topik Pak James, saya pengen tahu dulu, kan ini kita sudah mulai new normal ya, benar-benar mulai di Pak James, PSBB udah longgar. Nah, sebenarnya kalau new normal menurut versi Pak James itu apa sih? Oke, teman-teman ya, new normal itu versinya berbeda-beda. Ya, buat saya ini adalah new normal. Selama vaksin belum ditemukan, ya, kita exist seperti ini antara di rumah atau di tempat kerja, ya, dan dua-dua nggak full kan, ya, di rumah juga sudah lewat lah masa-masanya untuk full lockdown, nggak bisa keluar, di rumah juga bisa keluar, tapi di kantor juga nggak full kan, ya, dalam arti social distancing masih kadang-kadang untuk perusahaan-perusahaan tertentu masih ada shift-shiftan ya. Staff tertentu masuk 3 hari, staff tertentu masuk 3 hari lagi gitu ya. Dan masih belum kembali ke normal, berarti ini new normal, yaitu belum bisa sepenuhnya
ketemu dengan orang, ya, ketemu dengan customer, ketemu dengan mitra usaha, ya, nggak bisa, ya, karena kita mau ketemu orang juga, sebagian dari orang was-was avoiding contact, kalau nggak perlu-perlu amat nggak mau ketemu, ya. Ada sekolah-sekolah tertentu sudah mulai masuk, ada sekolah-sekolah tertentu masih belum, dan sebagainya. Jadi masih dalam transisi ini, ya, dan kondisi buat saya, kondisi transisi setengah-setengah ini, kanan juga nggak full, kiri juga nggak full, kondisi tengah-setengah ini adalah yang new normal. Kita sebut new normal, buat saya ini adalah transisi, ya, transisi. Selama vaksin belum ditemukan, ya nggak akan kembali ke normal, new normal, ya. Nah, setelah vaksin ditemukan dan semua orang sudah makan vaksinnya atau sudah disuntik sehingga imun dari COVID-19, barulah kita bisa masuk ke tahap yang mirip-mirip lah dengan sebelum COVID, ya. Tapi masih ada beberapa protokol atau beberapa perubahan yang terjadi. Nah, itu kita namakan the next normal. Karena normal berikutnya, ya, normal berikutnya tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti Januari, Februari, Maret, tidak seperti itu lagi, ya. Akan ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam komunikasi dengan orang, terutama komunikasi dengan orang, ya. Dan itu yang mau kita bahas hari ini, ya. Antara the new normal sampai ke next normal, itu akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam komunikasi dan juga dalam bisnis, karena kita semua selama 9 bulan nanti, ya, sekarang udah 3 bulanan menjelang 4 bulan, nanti 9 bulan ke depan sudah terpaksa biasa dengan cara kayak ginian, sehingga sudah mulai rasakan manfaatnya, sehingga sebagian dari kita akan lanjut seperti ini, walaupun sudah back to normal, kita masih pilih lanjut seperti ini karena kita sudah rasakan jauh lebih efisien, jauh lebih efisien. Itu bagian dari next normalnya yang akan saya bahas nanti. Ya. Nah, berarti mau nggak mau kita sudah benar-benar harus adaptasi, ya Pak James, dengan keadaan seperti ini. Yes, ya, keadaan seperti ini. Silakan. Masih banyak yang kayaknya belum bisa move on gitu Pak James. Masih menunggu. Ya. Yang nggak bisa move on itu akan rugi besar. Yang tidak bisa move on itu akan rugi besar. Nah, ini kita mau ngomong dulu, ya, karena kondisi telah berubah. Mau balik ke sudah ketemu vaksin pun, kondisi tidak akan 100% balik ke kondisi sebelum COVID. Oke, 30% itu perubahan relatif permanen. 30% perubahan relatif permanen. Nah, berarti teman-teman yang tidak bisa adaptasi ke kondisi baru ini, Anda akan kehilangan 30% chance untuk sukses. 30% chance untuk sukses, ya. 100% aja kalau dalam kondisi dulu aja, 100% aja chance untuk sukses itu harus memperjuangkan. Apalagi sekarang Anda tidak, seolah-olah Anda pincang, ya, Anda tidak punya sepertiga, ya, sepertiga market Anda. Kan jadi pincang banget gitu, berat banget itu, ya. Jadi Anda harus menguasai beberapa skill baru dengan kondisi sekarang ini. Ya, itu. Ya. Nah, Pak James, gimana nih Pak, untuk sobat sukses tadi yang profilnya udah pada disebutin Pak, ada yang fresh graduate juga, terus ada yang coach, trainer, ada teacher tuh mungkin kita bingung banget ya Pak, kayak guru-guru les yang biasanya murid harus datang, harus ketemu, sekarang ini kayak susah banget nih Pak kita, Betul. Anak saya aja lesnya stop semua Pak. Nah, jadi gimana Pak James? Ada tips nggak buat mereka Pak James? Oke, ini udah mau masuk. Udah mau masuk ke kontennya ya? Sudah mau masuk ke kontennya ya? Iya. Oke, kalau sudah mau masuk ke kontennya, kita masuk ke kontennya ya. Oke, teman-teman Bapak Ibu sekalian, ya, dengan kondisi new normal ini, kita harus terima bahwa banyak orang masih, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah ketemu. Betul kan? Kalau nggak penting-penting amat, kalaupun ketemu, nggak bakalan rame-rame dekat-dekatan. Ya, oke. Jadi yang namanya social distancing amat sangat berlaku di masa sekarang. Selama vaksin belum ditemukan. Walaupun kita bisa ketemu, walaupun kita mau ketemu, setiap kali ketemu, itu ada resiko kita bawa virusnya pulang rumah. Betul ya? Jadi kalau nggak penting-penting amat, orang nggak mau ketemu.
Dalam satu sisi orang nggak ketemu kita juga nggak ketemu orang. Seperti Vivi tadi bilang, ya guru les pun, ya anak-anak dilarang pergi les dan sebagainya, oke? Ya. Tapi dalam sisi lain, bisnis sudah mulai jalan nih. Nggak mungkin kita diam terus sampai Desember, kan? Harus ada income dong, ya. Jadi sekarang salah satu skill yang wajib dimiliki adalah harus nyaman berkomunikasi dengan orang, harus nyaman jualan, harus nyaman menjelaskan kepada mau pelanggan, mau atasan, mau bawahan, mau rekan tim, mau murid, ya seperti guru-guru lakukan, ya itu wajib, ya harus bisa. Satu, lewat telepon. Penjelasan harus jelas lewat telepon, ya. Sudah nggak ada, yuk kita ketemu yuk. Nggak ada cerita kayak gitu lagi, ya. Nggak bisa spontan, yuk kita ketemu di kafe mana. Udah nggak bisa lagi, ya. Sebagian maupun belum buka. Oke. Kedua, satu by telepon. Tapi by telepon itu kekurangannya adalah nggak visual. Kita nggak bisa lihat lawan bicara kita. Kita nggak bisa lihat intensitas dari wajahnya, betul ya? Oke, ya. Jadi alternatif dari telepon adalah video call. Video call, ya. Jadi orang sales harus nyaman video call. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa handling objection, tidak bisa sampai bisa closing lewat video call, Anda kehilangan satu pangsa pasar yang relatif besar karena tidak banyak pelanggan mau ketemu kita, kan. Jadi Anda harus bisa video call. Ya, dan zaman sekarang video call kan bukan one to one. Zaman sekarang video call bisa sekaligus 8 orang hadir di satu video itu, ya, pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp aja kan ya. 8 orang, TikToknya bisa, mau ada meeting, mau ada koordinasi, mau menawar produk, itu bisa. Oke? Dan ketiga adalah semakin hari semakin harus lewat Zoom, ya kan? Kalau mau ada rapat koordinasi meeting dengan teman-teman daerah se-Indonesia, Zoom. Jauh lebih praktis pakai Zoom daripada dari daerah kumpul ke Jakarta. Jauh lebih ngirit. Zoom. Jadi banyak perusahaan sudah pakai Zoom dan Anda pun harus bisa jualan lewat Zoom. Saya jualan properti lewat Zoom loh. Jualan properti lewat Zoom. Sekaligus datang hadir di Zoom itu 50 calon pembeli, jelasin 1,5 jam, 2 yang beli. Zoom. Dari rumah, nggak usah undang ke hotel mahal-mahal. Mereka juga dari rumah, nggak usah macet dan sebagainya. Kita jelasin investment yang bagus, kalau cocok, setuju, beli. By Zoom. Jadi harus bisa jelasin dengan meyakinkan lewat Zoom dan sebagainya. Oke? Nah, guru-guru pun sekarang kan ngajar lewat Zoom. Ya kan? Nah, masalahnya banyak guru-guru belum terbiasa ngomong lewat Zoom. Jadi suaranya flat, suaranya monoton. Jadi satu mata pelajaran aja, ngomong 15 menit aja pemikiran anak-anak udah melayang kemana-mana kan ya? Melayang kemana-mana, nggak konsen lagi, lagi. Ya kan? Belum lagi terganggu dengan signal di daerah tertentu yang kurang lancar. Sudahlah signalnya terputus-putus, gurunya kurang menarik, udah habis dah. Ya, jadi maka dari itu saya lihat kok anak saya ya belajar lewat Zoom, ada guru yang excited banget, ngajarnya energik banget. Dia guru itu ngomong anak saya tidur karena memang harus tidur. Gurunya ngomong kayak nyanyi lullaby ya supaya anak tidur. Jadi energi itu harus ditransfer. Nah, banyak orang tidak bisa komunikasi lewat telepon, nggak efektif, nggak nyaman, kagok ya, lewat video call, Zoom nggak bisa, sedangkan orang nggak mau ketemu Anda. Ayo, gimana caranya? Iya. Maka ya, oke, jadi ini satu skill yang diperlukan sekarang. Oke? Nah, pasca COVID, masuk ke next normal, walaupun vaksin sudah ditemukan, karena keasikan begini, banyak orang sales akan lanjut jualan lewat Zoom. Oke? Dan enaknya orang sales akan rasakan, pebisnis akan rasakan, enaknya lewat Zoom. Satu, nggak usah macet. Nggak perlu macet. Ya. Kedua, ngirit, nggak usah traktir makan. Oke. Dan ketiga, to the point. Nggak ada basa-basinya. Oke. Iya, sebentar. 3 menit basa-basi, udah langsung masuk to the point. Satu percakapan yang kalau kita makan siang dan sebagainya, 1,5 jam, 2 jam. Ini 30 menit udah kelar kok.
Betul kan? Apalagi yang mau ngomongin. Jadi efisien banget, efektif banget. Dan mereka akan rasakan bahwa kalau demikian ya, satu hari saya bisa ketemu dengan 4-5 pelanggan loh. Dari rumah atau dari kantor. Nggak usah berangkat. Jauh lebih efektif. Coba bayangin di Jakarta, mana mungkin satu hari ketemu 4 orang. Macetnya nggak memungkinkan, betul? Dengan demikian, satu hari saya bisa ketemu 4 orang loh. Lewat video call, lewat Zoom. Ini efisien banget. Sudah ngirit waktu, ngirit biaya, lebih produktif lagi, closing lebih tinggi lagi. Tunggu. Dengan demikian, saya juga bisa jualan kepada pelanggan-pelanggan di luar kota ya. Saya sudah nggak usah naik pesawat pagi-pagi, berangkat ke Surabaya, ketemu dia, balik lagi. Itu pun sebentar ketemu, moga-moga deal. Kalau nggak deal, ongkos saya udah habis semua. Nah sekarang saya bisa bincang sama dia, bisa peragakan buat dia lewat Zoom. Jadi jauh lebih irit ya. Jadi satu hari ini, pagi saya bisa ke Surabaya, siang saya bisa ke Semarang, ya. Habis makan siang saya Makassar, sore di Manado. Hanya lewat satu telepon. Betul kan? Ya, kira-kira setelah COVID, akankah orang tinggalkan ini semua? Yakin enggak? 30% akan lanjut seperti ini. Jadi kalau Anda tidak nyaman bicara di depan kamera kayak ginian, pasca COVID Anda kehilangan. Anda kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Ya, jadi itu satu keterampilan yang new normal, new skills. Harus lancar bicara di depan kamera seperti ini. Ya, jadi luar biasa banget nih Pak James, penjelasan Pak James tadi. Memang di masa-masa COVID ini kita ketemu pelanggan memang banyak keuntungannya karena kita yang tadi Pak James katakan lebih efisien, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya dan lain-lain. Tapi saat kita bertemu dengan pelanggan seperti ini lewat video call atau lewat telepon atau lewat Zoom, apa yang kita sampaikan ke mereka dan bagaimana kita menyampaikannya itu jadi satu hal yang paling penting ya Pak James ya. Yes, ya hal yang penting ya bukan hanya bisa menjelaskan, tapi intonasi suara itu penting banget kan ya. Intonasi suara satu, intonasi suara. Kedua, ekspresi wajah, betul ya. Tangan main, ya tangan main. Dan angle handphonenya juga penting banget kayak. Nah, kadang-kadang ada orang tidak punya angle-nya salah, sehingga orang ngomongnya nggak enak gitu loh. Nah, kenapa angle-nya salah? Karena dia senderin handphonenya ke somewhere gitu loh. Ya, dia tidak punya tripod seperti ini kan ya, yang bisa cepit handphonenya, oke? Atau ya udahlah, atau dia nggak punya tripod seperti ini. Kan saya juga pakai tripod ini. Sekarang saya pakai tripod ini, ya. Nah, jadi cepit handphonenya sehingga tangan kita bebas kan, ya. Nah, karena dia nggak punya tripod, dia senderin handphonenya di buku akibatnya handphonenya jadi miring. Handphonenya jadi miring, jadi angle-nya jadi begini, nggak enak banget kan ngomongnya, gitu. Ya, jadi banyak orang. Jadi kalau Anda mau tanya, apakah Anda sudah punya skill? Apakah Anda sudah mulai mengarah ke keterampilan ini, baru ini? Tanya kepada diri sendiri, di rumah ada tripod buat handphone nggak? Kalau di rumah tidak ada tripod buat handphone, udah berarti Anda belum siap untuk new normal. Betul kan? Ya. Itu satu syarat dasar kan? Ya kan? Syarat dasar. Bagaimana Anda mau jualan dengan tangan Anda satu pegang handphone, ngomong pakai satu tangan kan? Mau kasih penjelasan. Halo, Pak James-nya. Cek. Cek, halo, tes. Ya, oke. Ya. Ya, Pak James. Oke, ya. Jadi itu dia. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman atau mau ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Ya. Ini Pak James. Apakah salesperson kayak yang harus ketemu dengan orang aja yang butuh teknik ini Pak James? Atau misalnya ini ada yang tanya Pak James, kalau kayak barista gimana nasibnya? Oh, kalau kayak barista itu nggak akan habis lah, ya cepat lambat orang akan balik ke kafe kok, ya orang pasti akan balik ke kafe ya, karena itu lifestyle, pasti balik ke kafe, oke? So dan barista itu kan satu skill ya, jadi nggak mati lah, pokoknya kalau ada skill nggak mati, oke? Nah untuk menjawab pertanyaan Vivi, apakah orang sales saja? Oh jelas tidak, pebisnis
Kalau mau ketemu dengan pelanggan atau mau ketemu joinan bisnis sama orang, kan belum bisa ketemu. Jadi harus video call. Atau tim kita ketemu dengan tim mereka. Tim kita 7 orang, tim mereka 8 orang. Ketemu lewat Zoom kan? Ya, jadi pebisnis juga harus bisa. Guru-guru juga harus bisa. Ya kan? Guru-guru apalagi harus ngajar lewat Zoom. Ya. Para manajer juga harus bisa. Manajer harus bisa lewat Zoom, berarti kamera laptop atau kamera ini, ya handphone, karena akan ada rapat manajer-manajer di daerah, ya kan? Yuk kita rapat koordinasi, rapat bulanan, sudah nggak bisa ketemu lagi, semua buka laptop, kita rapat bareng. Nah, kalau Anda tidak bisa menyampaikan ide Anda lewat kamera, lalu mau gimana? Sudah nggak bisa ketemu kok, sudah nggak bisa naik pesawat, mau ketemu gimana? Kalau Anda nggak bisa menjelaskan ide Anda lewat kamera ini. Kalau Anda tidak bisa meyakinkan atasan Anda lewat kamera ini, Anda jadi tidak efektif selama new normal dan next normal. Okay? Kalau Anda tidak bisa memotivasi anak buah Anda lewat kamera ini, bagaimana cara Anda membimbing tim Anda? Tim Anda runtuh. Betul kan? Teman-teman network marketing, teman-teman agen asuransi, leader-leader kan pada kumpul agent-agentnya, downline-downline-nya lewat Zoom kok. Jadi kalau Anda tidak lancar lewat kayak gini-ginian, tim Anda kempes ini. Ya, jadi semua orang harus bisa lewat kamera sekarang. Jadi skill mutlak ini adalah banyak orang masih belum sadar. Banyak orang masih belum sadar, ya. Dia masih hidup dalam menyangkal bahwa udahlah nanti setelah COVID kita balik ke normal. Nggak akan balik ke normal. The next normal adalah 30% bicara pakai kamera. Dan kalau Anda tidak nyaman bicara dengan kamera, Anda pincang 30%. Oke, pincang 30%, ya. Nah, kabar baiknya ini bisa banget dipelajari ya Pak James. Ada tekniknya yang bisa kita pelajari ya Pak James. Oh yes, bisa ya. Banyak orang bilang berbakat, ya, bakat semua juga ada bakatnya lah, ya, oke. Tapi justru banyak orang bilang karena dia berbakat, saya nggak berbakat, saya nggak belajar. Justru kalau berbakat nggak perlu terlalu banyak belajar. Yang tidak berbakat lah yang mesti belajar. Betul kan? Ya. Jadi semakin Anda rasa tidak nyaman, kagok di depan kamera kayak ginian, semakin Anda harus belajar. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan kamu, Vivi, ya, berita baiknya adalah kan saya sudah 20 tahun bicara di depan kamera TV. Ya, di depan TV kan di Impossible kan udah 2 tahun saya pimpin host Impossible bersama Mary Riana, ya. Terus sejak COVID ini saya sudah bawa training lewat Zoom sudah hampir 100. Ya, 100 sesi, ya, dan yang sudah ikut saya itu 25.000 orang. Wow. Dan ya, training itu orang sudah ikut, bayar, bagus, dia bayar lagi, ikut untuk modul berikutnya, dan sampai tadi pagi loh, tadi pagi saya terima DM, Pak, terima kasih ilmu yang saya dapat lewat ajaran Bapak lewat Zoom, saya pakai, dan hari ini saya closing, Pak. Closing. Dan dia closing juga lewat Zoom. Oke? Nah, caranya ini akan saya ajarkan. Ya, oke, ini berita baiknya. Caranya akan saya ajarkan, teknik-tekniknya, tips-tipsnya, step by step-nya, semua akan saya ajarkan. Kapan? Besok dan lusa. Silakan catat ya, besok dan lusa, ya. Tanggal 25 Juni besok 4.30 sampai 6.30 sore. Besok ya, 4.30 sampai 6.30 sore besok, dan lusanya adalah jam 4 sampai jam 6 sore. Masing-masing 2 jam. Sesi pertama 2 jam, lanjut dengan sesi kedua 2 jam. Jadi total 4 jam. Oke, ya. Dan ini akan ada prakteknya juga. Jadi nggak ada teori, bukan teori semua, ada prakteknya. Oke, lewat Zoom kita bisa praktek ya. Nah, untuk bantu saya pimpin prakteknya, pantau prakteknya dan sebagainya, saya hadir ya, satu certified trainer saya namanya Desi Fridayanti, ya. Dia adalah certified trainer saya dan dia sendiri punya 20 tahun pengalaman sebagai penyiar di TV dan juga presenter ya, dan MC internasional ya. Dan dia dipilih, ya, dia dinobatkan sebagai SCTV Goes to Campus juara 1 MC, presenter. Ya, presenter, dan dia juga dipilih sebagai presenter terbaik oleh KPI, Komite Penyiar Indonesia.
Oke, ya dia pilih sebagai terbaik dan dia juga TV host di Bali TV. Dia juga adalah MC profesional di acara internasional dan paling hebatnya adalah dia salah satu MC resminya Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi meresmikan gedung, airport, pelabuhan, jalan tol, dia MC-nya. Jadi jam terbangnya udah tinggi 20 tahun ya. Jadi saya sudah 20 tahun, dia udah 20 tahun, combine 40 tahun pengalaman akan diajarkan besok dan lusa. Oke. Cocok banget nih, berarti sobat sukses yang pengen banget belajar tentang gimana cara kita berbicara di depan kamera dengan sangat baik. Boleh join nih besok ikut kelas Pak James besok sore. Jadi 16.30 kita start sampai 18.30 ya Pak James. Langsung disambung besoknya lagi jam 16 sampai jam 18. Nah Pak James ini biayanya tuh murah banget loh ikut kelas learn from home-nya Pak James. Jadi gini Pak James, dulu saya kan tinggal di Semarang Pak James. Dulu kalau mau ikut kelas di Jakarta, ikut kelasnya Pak James, mikirnya banyak Pak James. Yang pertama, harganya nggak murah. Yang kedua Pak James, kita harus naik pesawat ke Jakarta. Betul. Yang ketiga, saya harus booking hotel lagi. Betul. Terus yang keempat Pak James, saya harus ninggalin anak yang di Semarang lagi. Jadi banyak hal dulu kalau mau ikut training ke Jakarta banyak yang dipikirin. Nah sekarang ini luar biasa banget bisa ketemu Pak James, sangat dekat banget sih. Pak James setiap hari ada di live, ada di Zoom. Thank you banget Pak James bikin from home terus constantly dan harganya sih murah banget ya teman-teman. Kalau besok mau ikut harganya cuma 399.000 aja. Nah, daftarnya gampang banget teman-teman, bisa klik link WA-nya Success Faculty, langsung klik link WA mau ikut kelasnya Pak James besok gitu. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana cara berbicara di depan kamera dengan baik. Bagaimana cara daftar sekali lagi? Cara daftar sekali lagi gimana? DM ke Success Faculty atau klik link WA-nya Success Faculty yang ada di Instagram. Atau klik ke nomor ini juga boleh. Kalau mau catat 0878 9503 1111 ya, WA-nya Success Faculty ya. Teman-teman sebagai informasi ya, Vivi bilang betul ya. Kalau offline itu justru ada kendala ya, harus jadwal yang cocok, harus tinggalin anak, tinggalin pekerjaan, belum lagi ongkos pesawat, hotel dan fee-nya, trainingnya ya. Jadi ini semua karena ada COVID seperti ini kita pakai Zoom. Hemat itu semua ya, dan ya, Vivi juga bilang kalau training saya 2 hari training ya, 2 hari training 5,5 juta 2 hari training ya. Modul ini kalau ada offline 2,5 juta, 2,5 juta, oke? Nah kali ini karena kita buat Zoom hanya 399.000 saja ya. Kalau ada yang tanya, Pak James ini akan diulang atau tidak? Belum tentu diulang ya, karena saya masih ada banyak sekali topik yang saya mau gelarkan di bulan Juli ya. Jadi ini mungkin nggak kebagian rotasinya. Oke, jadi poinnya adalah kalau Anda tidak ikut besok, besar kemungkinan Anda akan miss. Oke, so pastikan Anda hadir. Hanya 2 jam saja atau jadwal Anda supaya hadir. Oke, it's going to be worth it banget. Saya sudah susun kontennya dan saya lihat juga ini bakal seru banget. Anda akan banyak belajar. Ya, jamin pasti banyak. Saya excited Pak. Nah, Pak James ini ada yang tanya, boleh ya Pak kita jawab pertanyaan? Boleh. Pak James, kadang konsumen susah untuk kita ajak Zoom. Ada tips nggak untuk mengajak konsumen ke Zoom biar mereka mau? Ajak konsumen ke Zoom tidak beda jauh dengan ajak konsumen ketemu face to face. Tidak beda jauh. Bahkan kalau kita pikir secara logika, ajak konsumen ke Zoom jauh lebih hemat buat si konsumennya. Karena dia nggak usah keluar dari rumah, dia nggak usah ke kafe, ya kan, ke restoran, dia nggak perlu apa-apa. Dia bahkan nggak perlu dandan sampai habis-habisan. Betul ya? Nah, tapi waktu kita ngajak dia, tidak boleh spontan. Karena orang kan harus, karena visual nih, ya minimal rambut harus rapi, muka harus rapi, baju harus layak lah. Betul kan ya? Jadi Anda seolah-olah buat janji. Ya, Bu Rina, kita ketemu ya hari Rabu. Gimana ketemu? Betul ya? COVID, saya nggak bisa keluar rumah. Ya, ketemu aja. Ya, ketemu kayak apa? Lewat telepon.
telepon gimana? Ada kan Bu Rina namanya WhatsApp video. Aku nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Kita ketemu ya. Nah, ibu sudah berapa lama nggak dandan? Saya udah sejak kita COVID nggak dandan. Bu, yuk kita atur, kita ketemu. Saya akan pakai rapi-rapi, ya. Saya rambut akan rapi-rapi, muka akan rapi-rapi, bajunya bagus, ya. Ibu juga dandan dikit, ya. Kita ketemu by video. Saya nggak ngerti. Ya sudah, nanti kita sepakati jam berapa kita ketemu, ya. Ibu minta anak deh. Ibu minta anak atau siapa di rumah yang lebih mengerti, ya, set up video call. Set up video call. Atau nanti saya telepon ibu, ya, ibu kasih handphonenya ke siapa di rumah yang ngerti, kita set video call, kita ketemu bincang-bincang. Ibu udah pernah belum? Ibu Rina udah pernah belum? Belum ya? Seru Bu, seru. Habis ibu sudah belajar, pasti mau video call dengan teman-teman Bu. Lebih seru daripada telepon Bu. Yuk, coba ya Bu ya, coba ya. Ya gitu aja. Ya, jadi ajaknya seolah-olah santai-santai, let's do something fun yuk, gitu ya. Jadi ajakan itu, ajakan Anda harus energik. Ajakannya jangan ragu-ragu, ajakannya jangan setengah-setengah, sehingga kalau Anda ragu-ragu dan setengah-setengah, Anda undang ditolak. Tapi kalau Anda semangat, antusias, yuk, dia mau nolak juga susah. Oke, jadi bukan ajakannya, tapi cara mengajaknya. Energi Anda itu penting banget. Oke, gitu. Yes, apa lagi? Semoga menjawab ya. Oke, terus ini Sandra Bella Nirvana, pertanyaan saya belum terjawab. Saya coba scroll ke atas, pertanyaannya kok nggak ada ya? Coba bisa diulangi nggak ya Sandra pertanyaannya? Terus ini Sandra dari adalah coach dan trainer ya. Ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Terus dari ini Pak James. Bye Abby, selain skill komunikasi, skill apa lagi yang diperlukan selama masa pandemi? Selling skills. Ya, communication skills, selling skills, dan skill untuk collaboration dengan orang, skill untuk kerjasama. Ini kan kita kerjasama ya Vivi ya, ini satu skill loh, satu skill untuk bisa kerjasama dengan orang ya, bisa kan Vivi sudah punya skill nih untuk mau ngajak saya sehingga saya mau hadir di acara kamu kan, itu kan satu skill. Ya, satu skill ya. Nah, kalau Anda punya skill itu di mana orang lain berkenan hadir dan kerjasama, kan satu kelebihan. Ya, dan satu skill lagi namanya problem solving skill juga penting sekali ya, jadi skill ini semua diperlukan. Oke. Selling skill ini everlasting banget ya Pak ya. Iya, everlasting ya. Selling skill itu karena dari dulu sampai sekarang tetap harus selling kok, everybody selling every day kok ya. Kalau tidak ada selling nothing happens kan ya. Jadi everyone lives by selling something ya Pak. Everybody lives by selling something. Very true. Yeah, if you're not selling a product, you are selling your idea, kan? You're selling your idea. Yeah, even that is selling. Yeah. Oke. Terus kalau dari peluang bisnis dan marketing, ini mungkin ada nyambung dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan, Pak. Ada bocoran nggak kalau dari Pak James usaha-usaha yang akan terdisrupt itu ada nggak, Pak? Akan ada usaha-usaha yang akan terdisrupt. Ya, bahkan ada profesi-profesi yang akan terdisrupt ya. Kita sudah lihat di dunia perbankan ya, posisi teller sudah semakin hari semakin sedikit. Posisi teller sudah nggak diperlukan. Kenapa? Karena yuk kita tanya diri sendiri, terakhir kita injek kaki masuk ke bank. Itu kapan? Kita setiap hari ada transaksi kan? Ya, transfer uang lah, tarik uang lah, dan sebagainya. Tapi terakhir kita ke bank kapan? Sudah nggak perlu kan ya? Jadi kalau kita sudah nggak perlu ke bank untuk transaksi, apa relevansi seorang teller? Betul kan? Jadi teller sudah semakin hari semakin tidak diperlukan. Ya, jadi ada beberapa profesi-profesi seperti itu yang cepat lambat akan tidak diperlukan. Ya, jadi dan bisnis-bisnis tertentu pun sebagian akan tidak diperlukan, ya. Tapi ya banyak tapi posisi sales itu selama-lamanya selalu akan ada, ya, selalu akan ada. Ya. Oke. Nah, ini kita nyambung ke pertanyaan Daniel Rustandi ya, Pak. From your point of view, in 5 years time, what do you think about networking? Property, public speaking, and hospitality. Banyak banget okay. Yeah. Good question, Daniel. Yeah.
In my opinion, yeah, when you say networking, I assume you are talking about network marketing, ya, network marketing, ya. Jadi kalau prediksi saya, dalam waktu sekarang sampai 5 tahun ke depan, justru network marketing akan tambah besar. Kenapa? Selalu trennya adalah seperti ini, ya. Network marketing itu selalu maju dan berkembang kalau ada orang yang satu banyak pengangguran dan kedua income orang di bawah standar lifestyle-nya. Oke, lifestyle-nya udah begini, tapi income-nya begini. Nggak cukup dong. Dia perlu uang tambahan untuk support lifestyle-nya. Oke, nah dengan COVID ini, sekarang maupun ke depan, saya lihat semakin banyak perusahaan akan lakukan perampingan. Oke, berarti banyak karyawan termasuk manajer-manajer yang akan dirumahkan, di-PHK-kan, kalau tidak pun di-part-time-kan, di-freelance-kan. Oke, ya, sehingga banyak orang dari level bawah sampai level eksekutif akan mengalami penurunan dari penghasilan. Oke, nah dengan mengalami penurunan dari penghasilan, salah satu bisnis yang bisa tampung mereka adalah network marketing. Karena semua bisnis yang lain kan mau lakukan perampingan. Kalau semua bisnis mau lakukan perampingan, who is hiring? If everybody is firing, who is hiring, right? So the only companies that are hiring are probably 3 types of companies. Number 1, network marketing. Number 2, insurance. Number 3, property company, property agents. Okay, yeah. These 3 types of businesses will be hiring. So, kalau Anda tanya, ke depannya network marketing gimana? Network marketing ini akan berkembang pesat. Bayangin, mendadak sekarang nanti ada 5 juta sampai 10 juta pengangguran. Mau dilari kemana? Pasti lari ke network marketing, asuransi, atau properti kan? Karena hanya 3 ini yang bisa, atau ya jadi wirausaha lah, buka usaha sendirilah. Okay, so network marketing will be big. Property. Yeah. Property will always be big. Property will always be big. Karena salah satu Maslow kan ya, basic needs dari manusia adalah perumahan. Basic needs dari manusia adalah perubahan. Oke. Nah, satu, semua orang mendambakan rumah sendiri. Mau rumah maupun apartemen. Betul. Itu salah satu goalnya setiap orang, punya rumah sendiri. Berarti bayangin, setiap orang yang masuk ke usia 30 punya cita-cita untuk mau rumah sendiri, berapa ratus juta rumah yang akan dibutuhkan. Satu. Ya, sudah punya rumah pun, semua orang punya cita-cita rumahnya di-upgrade. Berarti pindah rumah, beli rumah yang lebih besar. Betul kan? Berarti yang sudah beli rumah akan beli lagi. Dia akan jual rumah lama, beli rumah baru. Beli lagi dong. Dan sudah beli, hidup sudah nyaman, ya, lifestyle sudah bagus, penghasilan meningkat, sudah punya cita-cita, beli lagi satu rumah buat investasi. Betul kan? Jadi, ini budaya kita ini yang akan buat properti ini nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Oke, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, properti itu pasti berkibar, tetap berkibar. Ya, public speaking, yes. Public speaking pasti tinggi karena semakin hari semakin harus komunikasi, harus dan sebagainya. Public speaking will always be big lah. Ya, hospitality, yes. Hotel, yes, will be big. Bahkan sudah diprediksi pasca COVID, antara semua jenis usaha yang paling cepat recover itu adalah transportation dan hospitality. Ya, karena kita semua hadir di ruangan ini udah nggak tahan pengen berlibur. Betul kan? Udah gak tahan pengen berlibur, ya. Jadi pasti akan hospitality-nya pasti meningkat, nggak ada matinya. Oke, apalagi Indonesia yang punya Candi Borobudur, punya Bali dan sebagainya, ya, turis akan datang terus lah. Jadi domestic turis dan international turis itu meningkat terus. Ya, jadi hospitality pasti akan hidup. So if you ask me, all the things that you ask me, networking, property, public speaking, and hospitality, all will probably be doing very well in the future, Daniel. Ya. Tapi untuk hospitality itu akan take longer time nggak Pak setelah ini Pak? Enggak. Hospitality asal Anda bisa tahan nafas cukup panjang untuk hold on,
itu begitu pasca COVID, justru hospitality nomor 1 yang akan naik dulu. Hospitality akan recover paling cepat antara bisnis yang lain. Hospitality duluan. Kabar baik ya untuk pelaku bisnis hospitality Yes. ya Pak. Tahan Yes, napasnya yes. lebih dalam lagi Ya, ya. asal bisa tahan nafas. Ya, dan saya tahu nggak mudah itu, nggak mudah. Iya, iya. Ya. Oke. Ini yang tadi Baby Abby saat teleconference ternyata ada problem signal dan kemudian suasana menjadi awkward. Bagaimana cara membangun suasana kembali lebih menarik? Oke. Ya, kalau suasananya jadi awkward, ya, what you can do is switch it to text, ya, melalui chat sedikit, ya, melalui chatting sedikit, ya, switchnya jangan banyak ngomong, ya, ngomongnya jangan terlalu cepat, slow down sedikit, ya, kasih lihat gambar, kasih lihat slide dan sebagainya, oke, ya, jadi bisa, ya, memang sih kalau ada signalnya jelek itu awkward sih, sangat mengganggu, irritating bahkan bisa dibilang irritating, ya. Saya sendiri aja udah berapa kali IG live, kadang-kadang partner saya di sebelah sana signalnya jelek. Kadang-kadang signal saya pula yang jelek, irritating banget, saya paham, ya. Tapi apa boleh buat? This is the best alternative, ya. That's still available, right? Nah, Silakan. Oke, saya ada pertanyaan nih Pak. Kan biasanya kalau orang introvert itu sangat nggak mau tuh Pak untuk public speaking, tampil di depan kamera, ngomong secara langsung itu. Mereka punya kebenaran sendiri kalau itu mereka nggak bisa dan nggak mau gitu Pak. Nah, padahal dengan situasi seperti ini nggak bisa lagi ya Pak. Seperti itu gimana ya Pak cara merubah mindsetnya Pak? Saya punya satu alumni murid ya yang saya ajar, ya, dia introvert banget. Saya kenal anak ini. She's so introvert. Dia ikut my training Speak with Confidence 2 hari. Dalam 2 hari dia change, ya, dan dia ikut kompetisi public speaking se-DKI, oke, dan dia pilih, dia menang juara the favorite speaker, oke, favorite speaker, oke, ya. Nah, kenapa? Gini, teman-teman, kalau orang-orang yang berbakat ngomongnya tanpa skrip, tanpa teks, tanpa planning, mengalir. Oke? Nah, tapi untuk Anda yang introvert, kalau mau seperti mereka, sulit. Awal-awal, kalau mau seperti mereka, Anda stres. Jadi di dalam training saya besok itu, saya ajarkan Anda step by step. Ada template-nya, ada kerangkanya. Dengan step by step-nya, Anda tinggal ikut template-nya aja. Sudah lebih bagus daripada rata-rata. Dan Anda akan bilang, ternyata begitu doang. Ternyata saya bisa juga loh. Itu. Begitu. Jadi Vivi bilang ya, bagaimana ubah mindset. Mindset itu ubah kalau dia bisa sadar, ternyata saya bisa juga ya. Nah, bagaimana buat bisa kalau dia udah dapat step-stepsnya, kerangkanya. Bagaimana dapat kerangkanya? Ya datanglah besok. Betul ya? Kalau Anda hadir besok, Anda dapat kerangkanya, Anda praktek, Anda akan rasakan, ternyata bisa ya. Begitu Anda bisa aja udah beres dah. Udah beres. Selanjutnya tinggal praktis aja. Ya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan kamu bagus banget. Kayak, bikin mereka merasa, ternyata gampang gitu ya Pak? Yes. Dan sebenarnya tidak sulit. Sebenarnya kita bisa ajar anak-anak remaja dalam 2 hari yang gugup, yang gagap, yang nggak pede. Dalam 2 hari saya tanya, siapa mau bicara di depan panggung? Mereka lari ke panggung, rebut mikrofon. Rebutan mikrofon. Dan mereka belum tahu apa topiknya. Mereka belum tahu apa topiknya. Udah rebutan mikrofon, pegang mikrofon, berdiri, tunggu topik dari saya. Begitu saya lemparkan topiknya, dia langsung ngomong. Langsung ngomong tanpa persiapan, selembar kertas pun nggak ada. Gimana caranya? Karena saya ajar mereka template-nya. Oke, by the way, nanti untuk Anda yang punya putra-putri usia 9 tahun sampai usia 18 tahun, saya ada judulnya Speak with Confidence. Ya, saya ajarkan lewat Zoom. Ya, 2 hari, ya, 2 hari, 1 hari 4 jam, total 2 hari 8 jam. 8 jam ya, Speak with Confidence ya, lewat Zoom di bulan Juli, oke? Jamin itu putra-putri Anda akan enjoy banget, oke? Nah, untuk Anda yang mau tahu tentang program ini juga bisa teks ke Success Faculty.
teks ke Success Faculty juga ya. Ibu Vivi tampung dulu ya, nanti kalau sudah brosurnya sudah siap kami kirim ke Anda. Oke, jadi kalau Anda mau tahu buat anak Anda, titip ke Ibu Vivi dulu ya, nama Anda dan kontak Anda supaya kumpul di sana dulu dan tampung di sana dulu. Jadi brosurnya nanti saya titip ke Ibu Vivi. Ibu Vivi bantu saya sebar kepada teman-teman yang berminat. Oke ya. Ini proven 15 tahun saya sudah training 150.000 ya remaja public speaking. Oke, proven banget. Nah itu Chen is Mrs. Martin tanya ya, bagaimana itu trainingnya Pak? Langsung klik link WA-nya Success Faculty ya Pak Chen, atau DM di Instagramnya Success Faculty, gampangnya ya. Langsung aja klik link WA-nya Success Faculty di Instagram atau ke nomor ini 0878 9503 1111. Oke, terus lanjut nih Pak. Oh ya, ada pertanyaan dari Kang Dani 13. Saya pengen belajar sales dari Pak James. Kapan ada kelasnya? Nah, ini yang ditunggu-tunggu banyak orang loh Pak, kelas sales Pak. Kelas sales sudah jalan bulan Maret, bulan April, bulan Juni. Sudah jalan semua. Oke, ya. Tetapi karena permintaan untuk sales itu abadi, ya bulan Juli juga akan saya lakukan lagi. Oke. Semua pokoknya semua yang Anda mau tahu tentang training saya, titip nomor Anda ke Ibu Vivi aja. Oke, ya jadi karena brosur-brosur saya selalu titip ke Ibu Vivi untuk bantu saya sebarkan kepada teman-teman ya. So titip nama Anda kepada Ibu Vivi supaya Ibu Vivi tahu ya. Jadi Bapak yang mau sales ini silakan. By the way, yang mau ikut besok ya harus segera take action ya. Harus segera karena kan kami harus mendaftarkan Anda dan Anda harus transfer. Oke ya. Besok jam 4.30 sudah kita mulai. Ya kita nggak tunggu lagi. Oke, jadi segera ya, segera. Karena kuotanya yang besok juga terbatas ya Pak, karena ada praktek itu tadi ya Pak? Yes, sudah ada prakteknya. Jadi kita nggak bisa terima banyak-banyak ya, jadi segera, oke? Siapa cepat dia dapat ya, silakan. Sip. Oke, ini kita jawab pertanyaan lagi dari Bye Bye Ebi ya Pak. Saya merasa tidak introvert, tapi kadang obrolan saya bisa kemana-mana ngalur ngidul. Ada tips nggak Pak? Karena Anda ngomongnya keasikan Pak. Keasikan jadi ngobrol kemana-mana ya. Jadi harus ingat tujuan dari conversation Anda. Tujuannya apakah bergaul hihiha aja atau sepulang dari pergaulan ini, sepulang dari percakapan ini ada hasilnya. Jadi untuk membantu Anda selalu ingatkan diri sendiri apa hasil yang mau Anda bawa pulang setelah ngobrol-ngobrol ini. Setelah matikan telepon, apa hasil yang Anda mau dapat? Ya, oke. Jadi jangan sampai ngobrol saking banyaknya, waktu sudah habis, ya. Waktu sudah habis sehingga poin penting nggak sempat dibahas. Oke, ya. Basa-basi mencarikan suasana boleh, tapi jangan terlalu lama, Pak. Sehingga tujuan utamanya tidak tercapai, ya. Jadi untuk bantu Anda supaya nggak lari kemana-mana, selalu ingatkan diri tentang tujuan utama Anda. Itu aja. Ya. Nah, Pak, kita nyambung lagi yang bahas untuk kelasnya besok ya, Pak. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tanya yang bakal dibahas tuh apa aja sih? Atau hanya tekniknya berbicara saja atau ada yang lain, Pak? Oke, ada macam-macam. Oke, satu secara umum ya, teknik berbicara. Berbicara itu termasuk ekspresi wajah, suara pun kita bahas dengan cukup banyak. Ya, bagaimana kalau Anda mau sampaikan sesuatu, kalimat pertama itu Anda udah cukup memukau, bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya interaksi Anda dengan kamera, bagaimana angle kameranya dan sebagainya, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang-orang lain yang hadir di acara Anda. Seperti sekarang kan kita berinteraksi nih, sambil kita ngobrol kita interaksi kan, ya, dan melalui Zoom saya pun Vivi udah alami kok, ya walaupun kita beda jarak, tapi rasanya dekat banget ya. Malah lebih dekat daripada seminar biasa. Oke, nah bagaimana tekniknya Anda berinteraksi dengan audiens Anda yang hadir di Zoom, ya? Dan juga kita akan bahas kalau terjadi masalah teknis, bagaimana cara menanganinya. Oke, kalau lupa, kalau salah ngomong harus bagaimana? Itu semua akan dibahas dalam dua hari itu, plus ada prakteknya lagi. Oke, jadi worth it banget. Oke, worth it sekali. Nah, teman-teman, saya mau ngingetin teman-teman sekali lagi bahwa di masa-masa new normal ini, teknik berbicara di depan kamera ya, karena kita harus
berkomunikasi dengan orang lewat Zoom, lewat video call, seperti yang tadi dibahas di Pak James di awal, mungkin ada teman-teman yang terlambat, itu jadi satu skill yang penting banget ya. Dan banyak orang belum menyadari bahwa skill ini tuh harus dimiliki setiap orang sekarang ini. Nah, makanya Pak James, ini hebat juga nih, Pak James bisa kepikiran loh Pak James buka kelas yang kayak gini. Maksudnya mungkin nggak banyak orang kepikiran loh Pak James kalau ini tuh harus ditata, harus dipelajari, harus cara kita berbicara dengan customer di dalam telepon, dalam video call harus dipersiapkan dengan baik nih Pak James. Nah, kadang-kadang mereka pasti nggak sadar untuk skill ini nih Pak James. Skill ini penting. Teman-teman saya dorong banget untuk ikut kelas Pak James besok tanggal 25 dan 26 Juni. Kita untuk yang besok mulainya 16.30 dan yang lusanya mulainya jam 16. Ya, jam 4. Yes. Ya, jadi ini satu skill di new normal yang wajib dimiliki. Oke, ya. So, silakan. Pak Jim, ini mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi sebelum kasih surprise ke para pengajar tadi. Oh ya. Bagus. Oke, dari Jamie Yorbae ya. Pak, kadang orang pengen banget berbisnis ataupun usaha yang mungkin itu impian dari kecil, tapi kelemahannya itu introvert. Solusi apa yang harus dilakukan untuk memberanikan untuk berkomunikasi? Pelan-pelan. Oke, jadi nggak pernah harus ada dipaksa. Kalau dipaksa kan ada pressure. Ya, jadi di training kita juga kita ajak anak-anak introvert juga sampai 2 hari mereka lari ke panggung kok. Ya, awalnya step by step awalnya siapa mau maju ke depan? Pasti yang extrovert maju ke depan, yang introvert nggak mau maju ke depan. Ya udah nggak apa-apa, diskusi aja, diskusi dengan teman Anda di meja, diskusi di meja aja. Ya, sehingga dia rasa lebih nyaman. Oke, sekarang siapa mau maju ke depan? Oke, sekarang presentasi di depan kelompok kecil kamu aja. Gitu pelan-pelan, step by step. Jadi untuk Anda yang introvert katakanlah, tapi jangan selalu menstempel diri sendiri introvert. Oke ya, bisa jadi menstempel diri Anda kurang berpengalaman. Gitu aja, kurang berpengalaman, ya, bukan introvert. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Atasi kekurangan kita. Cara mengatasi kekurangan kita adalah sering-sering melakukan hal itu kan. Itu aja kok. Jadi kalau kita selalu bilang saya nggak bisa. Apakah dengan selalu bilang nggak bisa akan bisa? Nggak bisa juga. Jadi caranya adalah lakukan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ternyata ini bisa ya. Ternyata itu bisa ya. Pelan-pelan. Jadi selalu bilang saya bisa, bukan saya tidak bisa. Oke ya. Nah, jadi jangan bilang saya tidak bisa karena. Jangan bilang saya tidak bisa karena. Bilang saya bisa walaupun. Ya, jangan bilang saya tidak bisa karena, bilang saya bisa walaupun. Ya, walaupun nggak lancar, walaupun nggak nyaman, ya, walaupun kurang berbakat, saya bisa. Gitu loh. Oke. Walaupun belum terbiasa ya, Pak ya. Walaupun terbiasa, iya. Yes. Ya. Oke. Mungkin masih ada cukup waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ada tips nggak Pak James penjualan lewat Zoom? Ada tips penjualan lewat Zoom nggak Pak James? Yes, banyak tipsnya. Tapi malam ini dengan waktu yang tersisa nggak cukup, ya. Nanti kita ada satu sesi khusus untuk itu deh, ya. Oke. Nah, ada waktu nggak untuk umumkan khusus kepada guru-guru? Ada waktu Pak. Oke, 5 menit terakhir Pak. Oh, masih ada 5 menit. Oke, kita ngomong dulu ya. Mau kasih tahu sekarang? Oke. Ini adalah salah satu concern saya dan apresiasi saya terhadap guru-guru, karena saya tahu para guru-guru banyak yang terpaksa harus ngajar lewat Zoom. Ya, sebagian dari guru-guru bisa, sebagian dari guru-guru memaksakan diri, ya, tapi Anda tahu kurang optimal. Dan concern saya adalah kalau seorang guru kurang lancar dan kurang seru ngajarnya lewat Zoom, itu akan mempengaruhi 20-40 siswanya dia. Betul kan ya? Ya. Betul. Dan ini sudah nggak ada alternatif lagi selama setengah tahun ini. Mau nggak mau kita harus ngajar murid-murid kita lewat Zoom. Apa yang akan terjadi kepada siswa-siswa kita kalau selama 6 bulan cara kita mengajar di Zoom itu membosankan.
Iya, Betul ya? iya, Oke. betul. Jadi banyak siswa itu akan kehilangan. Kita akan kehilangan banyak siswa. Minatnya akan lewat. Minatnya satu semester habis itu. Oke. Maka untuk bantu murid-murid dan sekaligus bantu para guru-guru supaya Anda bisa lebih efektif bicara di depan kamera, ya. Khusus untuk guru-guru yang daftar untuk program besok dan lusa itu, khusus untuk guru-guru ya yang biasanya orang lain 399.000 per orang. Khusus untuk guru-guru 399.000 tapi untuk 2 orang. 2 guru hadir. Oke ya. Jadi kalau Anda adalah guru dan Anda mau belajar, silakan Anda ajak satu lagi guru, kongsian harganya, kongsian fee-nya ya. Berarti satu orang 200.000 aja. Kongsian ya. Anda ya, transfer ke kami 399.000. 2 orang boleh ikut. Oke, dengan demikian saya mau bantu sebanyak mungkin guru-guru yang hadir. Jadi buru-buru kasih tahu teman-teman Anda daftar dulu deh. Anda daftar dulu. Anyway kan 399 murah banget. Anda daftar dulu, terus jatah satu orang lagi, Anda ajak teman Anda. Gitu aja. Yang penting daftar dulu. Oke, ya. Dengan demikian sebanyak mungkin guru juga bisa rasa nyaman di depan kamera. Oke? Wow. Yes. Wow. Nah, nanti kalau semuanya ngaku jadi guru gimana nih Pak? Saya yakin guru tidak bohong. Guru tidak bohong. Ya, oke. Nah, yang ngajar kan saya. Saya juga guru. Saya ngajar lewat Zoom, ya. Dan Desi juga adalah seorang dosen di Bali. Dia adalah dosen di IKIP Bali dan dia juga bawa trainingnya, pelajarannya lewat Zoom juga dengan mahasiswanya. Jadi kami berdua juga sudah terbiasa banget ngajar lewat Zoom. Oke, dan kami akan sharing kepada Anda bagaimana caranya. Guru dan dosen juga boleh ya Pak? Dosen 399 boleh juga ya Pak? Ya, mau guru, mau dosen, guru les, terserah. Yang penting guru lah. Guru piano juga boleh ya Pak James? Guru piano boleh, ya guru matematika boleh, guru les boleh, asal jangan guru kehidupan lah ya. Wah, luar biasa banget nih, surprise Pak James buat para guru-guru. Oke. Luar biasa, concern Pak James luar biasa banget Pak. Memang untuk guru yang mesti harus Google Meet, harus Zoom dengan murid-murid itu suatu tantangan berat sih Pak. Apalagi kalau guru-gurunya yang ini Pak, pre-K, jadi belum SD itu Pak. Jadi kindergarten itu katanya susah banget Pak. Anak-anak itu berlari kemana-mana Pak. Betul. Susah banget dan serba salah. Kalau mikrofon di mute, kita nggak bisa dengar mereka. Ya, kalau nyala berisik banget. Saya tahu kondisinya. Ya, tahu. Ya. Yes Pak, oke. Guru ajak yang bukan guru nggak apa-apa atau gimana nih Pak? Guru ajak yang bukan guru ya Pak? Guru ajak guru lah. Jatah itu dikasih ke guru aja lah. Ya, jatah itu dikasih ke guru. Ya. Oke, thank you Pak James buat surprise-nya. Thank you Vivi. Thank you juga buat waktunya malam ini buat Success Faculty. Dengan senang hati. Pak James, 1 jam selalu nggak cukup kalau sama Pak James. Seru. Teman-teman, thank you ya sudah hadir dan kita ketemu besok ya. Besok sore kita ketemu ya. Oke. See you all tomorrow. Jangan lupa daftar di WA Success Faculty 087895031111 ya. Langsung segera daftar sekarang juga. See you tomorrow. See you Pak James. See you tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Bye.